Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriandi Nur Hidayat dengan NIM 185100037. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua serta berkah ridhonya yang saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peluang dengan Pendekatan Saintifik Berbantuan VBA Excel terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Nah, yang saya hormati Ketua Rektor IKIP Siliwangi selaku pembimbing 1 saya Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD serta pembimbing 2 Usman Arifin yang saya banggakan. Selanjutnya ke fokus pembahasan. Itu ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ke latar belakang itu ada yang pertama, teknologi pendidikan merupakan kelanjutan pengembangan dari kajian-kajian tentang penggunaan audiovisual dan program belajar penyelenggaraan pendidikan. Kajian tersebut pada hakikatnya merupakan usaha dalam memecahkan masalah belajar manusia, yaitu human learning. Yang kedua, bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun teks, yang disusun serta secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Yang ketiga, peneliti dengan pendekatan saintifik berbasis konsep map ini didukung oleh peneliti terdahulu, yakni filosofi, menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis konsep map dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMK dengan hasil rata-rata hasil belajar kelas eksponen lebih tinggi dibandingkan hasil rata-rata belajar kelas kontrol. Yang keempat, konsep materi peluang itu sendiri awalnya terinspirasi dari para pemain judi atau orang-orang yang sering bergelut dengan permainan atau games dengan bertujuan untuk dapat memenangkan permainan tersebut. Walaupun materi peluang terinspirasi dari pemain judi, akan tetapi peluang saat ini menjadi cabang matematika yang digunakan secara luas, misalnya dalam penggunaan industri maupun para pembisnis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, yang pertama, pengembangan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi peluang dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SMK kelas 10. Dan yang terakhir, 4. Kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel pada siswa SMK kelas 10. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian Research and Development, yaitu R&D menurut Sugiono. Yang kedua, desain penelitian dan subjek penelitian. Desain penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu One Group Pretest Post-Test Design dengan subjek penelitian siswa kelas 10 di SMK Bina Siswa 2 Cililin. Yang ketiga, instrumen penelitian. Ada non-test dan tes beserta lembar validasi, lembar praktisi, dan soal kemampuan pemahaman matematis. Yang keempat, pengolahan data yang saya gunakan Microsoft Excel dan SPSS. Dan yang kelima, uji coba instrumen. Ada validitas, rehabilitas, daya beda, indeks kesukaran, dan efektivitas. Nah, selanjutnya, alur penelitian. Pada Research and Development atau R&D menurut Sugiono, terdiri dari 10 tahapan yang dapat dilihat dari gambar di layar tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama, potensi dan masalah. Saya melakukan observasi ke sekolah dan wawancara kepada 2 guru. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, pada tahap ini mendiskusikan pengembangan produk LKPD
Yang ketiga, desain produk. Nah, pada isi LKPD tersebut dilengkapi dengan karakteristik pendekatan saintifik. Yang keempat, validasi desain. Nah, hasil diskusi dan validasi kemudian dituangkan menjadi draft LKPD. Dan yang kelima, revisi desain. Nah, di revisi desain, peneliti menyerahkan data hasil uji coba tersebut pada para ahli. Peneliti mendapatkan beberapa masukan seperti gambar kurang jelas atau tulisan dan kurang jelas. Dan yang keenam, uji coba produk. Nah, pada tahap ini membagikan angket kepada 10 siswa. Yang ketujuh, revisi produk. Nah, pada tahap ini melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan para ahli seperti rumus yang kurang tepat. Dan yang kedelapan, uji coba pemakaian. Nah, sama seperti uji coba produk, pada tahap ini membagikan angket kepada 30 siswa. Dan yang kesembilan, revisi produk. Seperti yang tahap kelima, peneliti menyerahkan data hasil uji coba tersebut pada para ahli. Peneliti mendapatkan beberapa masukan seperti ya yang tadi pada setiap sintak LKPD kurangnya space untuk siswa mengerjakan pada LKPD. Dan yang ke-10, produksi massal. Nah, final produk yang siap disebarluaskan untuk dikembangkan, mengetahui tingkat keefektifan LKPD tersebut. Selanjutnya, kelayakan produk. Pada validasi 1 memperoleh presentasi sebesar 76%, naik menjadi 77%, yang artinya masuk dalam kriteria layak dan tidak perlu direvisi untuk digunakan sebagai bahan ajar. Sedangkan pada uji coba praktisi memperoleh presentasi 75%, naik menjadi 84%, yang artinya bahan ajar yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, efektivitas produk. Hasil analisis data tes penelitian diketahui bahwa tingkatan keefektifan bahan ajar yang dikembangkan memperoleh 63%, dan hal tersebut menandakan bahwa bahan ajar memiliki nilai efektif ketika digunakan dalam pembelajaran pada materi peluang kemampuan pemahaman matematis siswa. Selanjutnya, kelanjutan dari efektivitas produk, ya saya menggunakan uji coba deskriptif, lalu uji coba normalitas, lalu yang terakhir uji coba Wilcoxon. Nah, hasil pretest dan posttest yang dimana mendapatkan hasil rata-rata 63%, dan hal tersebut menandakan bahwa bahan ajar memiliki nilai efektivitas efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan berbantuan VBA Excel, pemahaman matematis siswa. Nah, pada nilai signifikansi probabilitas yang diperoleh jika nilai signifikansi asymptotic to tail atau probabilitas kurang dari 0,05 maka diterima dan data terdistribusi normal. Ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Berarti bahan ajar efektif digunakan terhadap kemampuan pemahaman matematis. Selanjutnya, di kendala-kendala, sulitnya melakukan analisis dengan siswa dikarenakan kondisi pandemi, kata-kata yang terdapat di instrumen soal masih tidak sesuai. Ada beberapa yang kurang pada bagian desain seperti gambar kurang jelas dan rumus. Jadwal pembelajaran yang masih belum sesuai dengan jadwal yang diberikan, siswa masih kurang aktif pada pertemuan pertama. Kesimpulan yang pertama, proses pengembangan bahan ajar ini mengikuti prosedur penelitian R&D menurut Sugiono yang terdiri dari 10 tahapan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Tahap-tahap peneliti tersebut terlaksana dengan cukup baik sesuai alur. Kelayakan bahan ajar yang kedua, kelayakan bahan ajar yang dikembangkan memperoleh nilai akhir dalam kriteria praktis untuk digunakan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, berdasarkan validasi, hasil untuk validasi memperoleh kriteria sangat layak. LKPD yang telah dikembangkan ini layak digunakan oleh siswa dan guru.
dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, efektivitas dari bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan VBA Excel materi peluang terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMK memberikan pengaruh yang signifikan dan memperoleh hasil yang efektif. Dan yang terakhir, kendala-kendala dalam proses pengembangan LKPD yang dikembangkan dalam hal ini ditulis secara garis besar meliputi beberapa penempatan karakteristik pendekatan saintifik yang belum sesuai, desain masih kurang jelas, dan kata-kata yang tidak sesuai. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.